Tes tes tes. Oke, masuk. Tes tes. Halo halo. Tes tes. Teman-teman bisa open cam supaya saya bisa lihat apakah sudah ada di tempat. Oke. Oke. Baru satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lah. Oke. Oke. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Selamat sore Kak. Sore Kak. Sore Kak. Oke. Kasih. Oke, makasih teman-teman buat udah hadir pada hari ini. Kebetulan, maaf ini aku dadak banget ya, karena kemarin itu aku baru dikasih tahu sama Pak Wiwin sama Rulov buat apa namanya asisten dosen, karena kebetulan jujur-jujuran nggak ada yang daftar ya kemarin di I'm so sorry. Jadi saya terpaksa ditarik untuk asisten dosen bersama teman saya. Nanti sebenarnya ada Kak Rulov ya. Kak Rulov itu nanti ngajar di minggu depannya. Cek cek. Dengar ada suaraku? Oke. Oke, agak keras ya. Sorry ya. Nah, jadi kemarin itu ceritanya gini. Kemarin itu Pak Wiwin tuh udah kasih tahu sama Rulov karena kekurangan orang. Jadinya saya diperbantukan untuk asisten dosen untuk semester ini. Nah, nanti untuk kelas ini ya, di kelas ini nanti ada 2 orang. Itu nanti ada Kak Rulov sama saya untuk ngajar asisten dosen. Cuman ke beliau ada urusan di luar karena ada urusan di ASEK, jadinya nggak bisa ngajar teman-teman pada hari ini. Jadi sementara saya yang menekel gitu sih. Untuk kelas asisten sendiri, oh enggak, kelas dosen sendiri udah sampai mana ya materinya ya? Halo, halo? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kelas dosen udah sampai mana ya kira-kira ya? VLAN Kak, terakhir Kak, VLAN. Oke, VLAN. Konfigurasi dasar router switch sudah? Udah. Sudah Oke, Kak itu Pak. oke. Saya review nggak apa-apa ya? Beberapa. Saya review untuk di paket tracernya. Bisa? Gimana? Saya review ya untuk paket tracernya ya. Ini kebetulan materi hari ini tuh tentang konfigurasi dasar untuk switch ya. Dan nanti teman-teman akan saya demokan tentang konfigurasi dasar dari switch. Cek cek. Bentar. Cek cek. Dengar nggak suaraku nggak? Jelas nggak? Tolong ada yang anu dong, ada yang jawab dong. Jelas. Jelas ya?
Sudah terdengar Kak? Jelas Kak. Oke, mantap. Sek. Oke. Ya, makasih buat teman-teman udah hadir pada hari ini. Oke, intinya kakak minta maaf karena tadi memberi informasi dadaan juga. Jadi mungkin besok saya diberi informasi 1 hari menjelang kelas ya teman-teman ya. Gitu ya. Sorry gitu. Oke. Nah, saya akan mulai aja materi buat hari ini untuk konfigurasi dasar ya. Konfigurasi dasar. BTW Pak Wiwin kemarin nyuruh kalian hybrid gak? Maksudnya kayak konfigurasi langsung di perangkat gitu suruh ke kampus gak BTW? Atau belum ada informasi? Belum ada info Kak. Belum ada Kemarin informasi ya? masih menunggu informasi selanjutnya Kak. Soalnya kan masih yang terkait apa Omicron ini kan. Oh, Jadi masih belum tahu. iya. Berarti masih itu ya, masih menunggu informasi lebih lanjut ya. Ya udah nggak apa-apa sih, nanti nanti nganu aku kasih tahu aja lewat video gimana konfigurasi langsung di perangkat Cisco aja ya. Nanti aku kasih lewat YouTube mungkin ya, bisa kan, nggak apa-apa ya. Kalau misal nggak bisa ke lapangan, maksudnya nggak bisa ke kelas gitu ya, apa kan. Untuk aturan di kelas saya bebas, silahkan kalian mau sambil nge-vape, mau sambil ngerokok, mau sambil ngopi, silahkan senyaman kalian karena ini online. Jadi selama kalian belajar yang sama saya, intinya yang penting kalian paham tentang materi yang diajarkan. Jadi senyaman kalian aja. Jadi saya nggak ada aturan yang terlalu ketat. Jadi eh, buat senyaman kalian aja. Terus untuk pengumpulan tugas dan sebagainya, berapa persen untuk tugasnya itu nanti saya akan berikan pada minggu depan. Kenapa? Karena kebetulan tadi dadak, jadi Pak Wiwin ngasih tahu dadak, jadinya saya nggak bisa memberikan beberapa kejelasan, maksudnya beberapa poin yang akan harus saya sampaikan untuk hari ini. Jadi saya bisa memberikan kejelasan berapa persen yang akan saya berikan ke buat rekan-rekan itu mungkin minggu depan. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, gimana? Kesepakatan? Atau mau hari ini kita putuskan kira-kira mau nilainya mau berapa, cuman ya dengan template yang apa adanya gitu. Gimana? Ada yang mau tanya? Silahkan. Enggak kak, maaf tadi kepencet. Oke, berarti gimana? Minggu depan gimana teman-teman? Aman nggak minggu depan aja? Oke. Nggak apa-apa kak. Oke. Nah, karena saya santai ya, silahkan kalian buat berapa persentase yang kalian inginkan per personal ya. Silahkan kalian siapkan sendiri, terserah. Contoh lewat kalian tulis di notepad gitu kan, karena ini kan namanya apa, perjanjian itu kan antara kedua belah pihak, antara saya dan jenengan kan. Makanya saya kepingin teman-teman sendiri itu ya, teman-teman sendiri itu juga buat kira-kira aku contohnya 25% nih kan. Nah kira-kira tugasnya mau berapa silahkan kalian berpendapat besok, karena saya juga akan buat. Nah nanti kita akan putuskan bersama-sama kira-kira mau berapa persen. Nah untuk pembagiannya apa saja, untuk 25% itu apa aja nanti akan saya bagikan ke kalian. Nah silahkan kalian pilih sendiri, kalian hitung sendiri, yang penting total 25%. Nah, nanti kita nego-nego bareng, karena nilai ini ya kalian yang ngerasain. Kalau masalah nilai santai, saya nggak terlalu strict masalah nilai. Yang penting kalian mau mengerjakan tugas pertama ya. Ini saya beritahu sama kalian. Yang penting tugas dikumpulkan. Duh,
statik nih. Oke, sorry tadi ada beberapa tiba mati lampu, jadinya harus keputus. Oke, lanjut ya. Jadi untuk masalah penilaian dari awal saya pengen ngomong saya enak-enak aja. Yang penting kalian ngumpulin tugas, kalian mau berproses dan kalian mau belajar bersama. Jadi nggak ada nilai strict di sini. Sekarang pada mau nilai A semua kan? Di sini kan? Oke. Oh, Yang Kak. nah saya orangnya nggak usah munafik aja, udahlah kalian mau butuh nilai A udah gitu aja. Yang penting sistem penilaian saya adalah di saat kalian nanti PTSA kan saya kasih nilai itu kan, keluar nilai kalian. Nah contohnya nilai kalian 80 ya, kalian mau tambah lagi silakan, nanti kalian ulangi sampai nilai kalian 100 monggo, karena saya lebih mementingkan proses kalian dalam belajar, bukan masalah nilai kalian berapa, masalah nilai terserah kalian, yang penting kalian ulangi terus materi yang saya berikan. Karena untuk tugas nanti saya nggak berikan lewat lewat tugas biasa PTSA biasa, lewat paket tracer biasa, saya langsung PTSA aja, jadi langsung keluar nilai, jadi lebih fair. Jadi saya nggak akan buat nilainya, kalian buat dengan usaha kalian sendiri, tapi silahkan kalian ulangi sampai kalian dapat nilai 100. Gimana? Enak toh? Oke ya. Kalau misal nanti Pak Wiwin tanya, loh kok nilainya pada bagus-bagus, ya karena mereka kalian berproses dengan saya belajar. Nah, dalam pengajaran pun saya juga pasti banyak kekurangan. Silahkan teman-teman di sini jika memiliki ilmu yang lebih dari saya, silahkan kalian berpendapat, silahkan. Di sini saya tidak akan menempatkan diri saya sebagai seorang asisten dosen, tapi kita belajar, kita membagikan sharing ilmu dengan saya yang sudah punya pengalaman dan kalian yang belum, kita sharing. Nah, jadi posisi kita saling belajar. Oke? Karena kalau saya waktu posisi di Asdos gak mau. Aku pengen di sini kita sama-sama belajar. Karena kalau sama belajar, teman-teman di sini yang ibaratnya punya kemampuan lebih dari saya, otomatis dia juga bisa ngajarin saya dong. Kan gitu ya. Itu nah, cuman untuk kebijakan kayak ibaratnya nilai dan sebagainya, aturan, tolong aturan hargai jaya saya juga dalam hierarki, tolong kalian hargai saya sebagai asdos. Cuman dalam hal pengajaran ya saya ingin fleksibel dan santai sih. Jadi selama di kelas saya, karena teman-teman di sini sudah 2 tahun kan, ibaratnya 2 tahun kalian online ya. Saya sistem pengajaran saya adalah open camp. Jadi usahakan kalau memang bisa open camp silahkan open camp. Cuman kalau ibaratnya kalian kepingin close camp dengan alasan yang lain ya monggo, karena kan itu sebenarnya nganu sih, terserah kalian sih sebenarnya sih mau dibuka apa enggak. Cuman kan aku bisa lihat antusiasme kalian dalam mempelajari ilmu itu sampai mana. Terus untuk jaringan itu sebenarnya nggak sulit. Kalau saya bilang ya, tingkat kesulitannya lebih sulit dalam sistem pengkodean atau coding, itu lebih sulit. Jaringan itu yang penting kalian rajin, itu pasti kalian bisa. Di internet server provider di tempat saya magang, itu banyak materi yang saya dapatkan itu saat praktek di lapangan itu nggak begitu. Jadi lebih kalian itu praktek dengan perangkat. Nah itu hanya butuh apa ya namanya itu, ketelatenan aja sih sebenarnya, lebih ketelatenan dan lebih kalian tekun aja dalam ngoprek perangkat gitu sih. Sering-sering aja ngonfig gitu nggak apa-apa, itu akan meningkatkan kemampuan kalian dalam hal belajar eh, belajar jaringan. Jaringan itu inting kalian tekun itu aja udah pasti kalian akan lancar belajar jaringan. Nah, itu sharing dari saya ya. Silahkan nanti kalau teman-teman ada yang mau di-sharingkan, nanti saya akan
buka sesi sharing ya di akhir kelas. Yang mau ibaratnya sharing terhadap beberapa materi yang kalian ingin ajarkan, silahkan. Saya akan kembalikan ke kalian. Nah, itu. Nah, dan saya ini ada grup riset teman-teman. Nanti saya akan kirimkan ke kalian. Karena saya rasa penting juga buat kalian untuk belajar tentang jaringan lebih dalam. Jadi kalian nggak bisa belajar dalam satu perangkat doang kan. Otomatis banyak perangkat selain Cisco, ada Mikrotik, ada Huawei, ada Aruba, dan sebagainya. Nah, saya ada grup riset. Ini bukan ibaratnya kewajiban ya, ini adalah community. Silakan kalau kalian mau ikut dalam wadahnya, silakan kalian ikut. Kenapa kalian ikut? Karena di situ akan baik buat kalian untuk berkembang dalam hal belajar jaringan. Ya, harapannya kalian nggak kalah sama anak Telkom gitu kan. Anak Telkom Purwokerto atau Purwomana kan dalam hal pengetahuan jaringan. Itu sih. Jadi ya kita langsung mulai aja materinya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya memulai materi pada hari ini? Belum ada, Kak. Oke, sip. Belum, Kak. Gak ada masalah ya dengan apa yang saya omongkan ya. Kalau ada masalah saya ngomongin aja, nggak apa-apa. Gak ada ya. File fair ya, udah ya, aman ya. Oke, aman, sip. Oke, saya lanjutkan ke materi. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Udah, Kak. Ya, Kak. Oke, sip. Nah, oke, ini ada, wah gak enak banget ya gak lihat orangnya langsung. Oke, gini. Teman-teman udah dapat materi tentang topologi belum sih, teman-teman di sini? Topologi. Ada yang sudah tahu tentang kita kembali ke basic ya. Ada yang udah tahu nggak sih kalau jaringan itu dalam membangun jaringan itu secara topologi itu ada yang namanya core, distribusi, akses. Udah ada yang tahu belum? Tes. Sorry ini ada yang kedengeran. Ya, saya tahu ada yang pengen menjawab, ada yang udah tahu. Kalau belum tahu saya jelaskan. Jadi dalam topologi jaringan itu terdiri dari core ya, core itu ada di atas, posisinya di atas. Nah, ini posisinya di atas. Ini core. Nah, ini saya sambung. Kenapa saya sebut ini sebagai core? Alasan utama saya kenapa mau core karena core itu sendiri tersambung langsung terhadap Internet Server Provider, ISP namanya. Nah, ini posisi core itu biasanya router ya. Kalau router di perusahaan itu rata-rata itu terdiri dari 2 atau 3. Nggak mungkin kita pakai router 5, 10, nggak mungkin. Kenapa? Karena dana ya. Otomatis fungsinya apa? Router ini sebagai manajemen. Manajemen dari mana? Dari perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Nah, lalu ada yang namanya distribusi. Apa itu distribusi? Ada yang mau menjawab atau ada yang mau apa ya? Ya ada yang mau berpendapat lah gitu. Ini core nih. Ini distribusi. Nah, ini fungsi distribusi buat apa? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Tes. Saya nggak denger. Ada yang tanya nggak? Nggak ada ya? Oke. Ya wes, saya jelasin. Jadi distribusi sendiri itu fungsinya adalah mendistribusikan antara router core ya, dari router core ini atau router utama ke router distribusi. Itu. Nah, distribusi ini fungsinya apa? Dia akan menyalurkan ke akses, kan? Akses. Nah, jadi biasanya rata-rata di sebuah perusahaan yang besar itu rata-rata dia menggunakan beberapa router core dan menggunakan beberapa switch. Nah, biasanya di bawahnya itu ada router switch layer 3. Tapi nggak selalu sih, ada langsung ke switch. Tapi yang saya banyak temui itu dia langsung ke
layar 3 switch. Nah, langsung turun ke bawah. Ini adalah switch. Ini switch. Nah, lalu aku mau tanya teman-teman, udah ada yang pernah lihat kabel konsul belum? Kan selama ini teman-teman pada bilang kabel konsul gitu. Ada yang pernah lihat kabel konsul nggak di sini? BTW. Belum Kak. Nah, Belum, Kak. mau aku tunjukin nggak kabel konsul kayak gimana? Boleh ya? Oke, aku tunjukin ya, bentar ya. Boleh Kak. Oke. Sorry. Nah, oke. Saya pengen lihat wajah ya. Nah. Oke. Saya stop present dulu. Nah. Ini namanya kabel konsul, teman-teman. Nah, ini namanya kabel konsul. Nah, kalau biasanya fungsi kabel konsul ini kelihatan ini ya. Ini ada RJ-nya, ini RJ45. Sama ini ada kabel konsul. Nah, fungsi kabel konsul itu apa? Ya dia mengkonsul, dia menyambungkan langsung secara otomatis ke perangkat kita. Jadi, cara kerjanya nanti ini dicolokkan ke USB saya. Colokin ke USB. Lalu nanti di di switch itu biasanya nanti ada yang namanya port konsul. Biasanya di baliknya itu ada port konsul. Nah, port konsul ini biasanya nanti ditancepin di belakang. Biasanya ada beberapa router itu ada di depan konsolnya, ada di belakang. Jadi teman-teman biasanya diberikan beberapa slot untuk RJ45 itu. Nah, fungsinya apa ya tadi buat mengkonsol. Nah, kalau secara prakteknya itu gini. Nah, ini konsol, ya kan? Ini konsol. Ini beratnya ini konsolnya, ini USB-nya. Nah, ini saya buka. Nah, ini kan ada terminal nih. Nah, ini kan. Nah, konsol itu secara otomatis saat dia ditancepin, nah dia langsung keluar tuh nih gambarnya. Kak, belum Oh, di-share. sorry. Saya share ya. Oke. Saya share. Oke. Nah, ini topologinya ya. Ini switch, ini konsol, ini PC. Nah, konsol ini fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah menyambungkan ke switch ini, dicolokin. Nah, biasa di sini ada RJ45 yang nanti ditancepin ke sini, terus nanti ada USB yang nanti fungsinya nanti akan ditancepin kemana? Ke PC ini. Nah, ke PC ini. Nah, nanti apa? Ya, nanti kalau misalnya kalian nanti ada yang namanya putih kayak gini, mana ya? Saya tunjukkan. Kalau yang kelas tekjar saya dulu pasti tahu. Nah, biasanya di putih ini nanti kan ada secara otomatis nanti ada serial. Nah, di serial ini kalian akan pilih mau serial berapa, serial COM 2, COM 1, COM 3. Nah, itu bebas. Nah, itu biasanya nanti kita pakai alat nyambungnya pakai putih. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan kernel Linux itu biasanya ada, itu putih juga ada. Jadi itu bisa juga buat nyambungin. Nah, itu fungsinya. Udah pada tahu ya kabel konsol ya. Kabelnya kalau teman-teman itu cari biasanya kalau di Tokopedia itu ya harganya sekitar 100-an lah. Nah, kalau kalian mau beli itu ada yang satu vendor, ada yang multi vendor. Kalau saya belinya multi vendor. Kalau teman-teman ibaratnya mau beli yang multi vendor itu di Tokped banyak. Nah, oke, kita masuk aja langsung ke konfigurasinya. Nah, teman-teman sudah tahu, saya masuk konfigurasi. Nah, ini langsung aja masuk ke switch karena kita belajarnya lewat switch.
di sini ya saya sudah melakukan beberapa konfigurasi. Oke, saya buat lagi aja deh konfigurasinya. Oke, sini. Ke sini. Oke, kita aktifkan. Nah, ini kan awalan ini kan. Ini kan kita masuk ke dalam terminalnya ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk mengkonfigurasi dasar dari switch itu nggak jauh beda sama konfigurasi adapter. Nah, kita coba enable. Nah, kita masuk ke konfigur terminal. Ini berarti kita masuk ke global configuration. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat ini hostname. Nah, hostname bebas, bisa menggunakan nama saya. Ini juga. Di sini kita sudah membuat hostname. Nah, fungsinya hostname itu buat apa? Ya ini untuk memberi nama dari suite kita, supaya kita bisa dikenali suite kita. Nah, selanjutnya kita melakukan apa? Kita membuat banner MOTD. Nah, banner MOTD ini kita namai, contohnya siapa? Contohnya Yoel. Ini otomatis saat saya exit ya, ada namanya kan. Nah, ini buat identitas sebelum kita masuk ke sini. Nah, jika sudah ya kan, ini saya sudah beritahu kan. Nah, selanjutnya adalah kita membuat enable secret. Ini ya kan, saat kita melakukan enable secret ini Yoel, otomatis saat kita enable kita tinggal masuk password aja. Password. Contohnya tadi kan Yoel, kan Yoel. Nah, tapi kan ini belum aman ya, dia langsung ibaratnya masuk ke konfigurasi ya. Nah, hal utama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan konfigurasi username password. Ini contohnya Yoel aja deh, kita password. Tapi untuk security jangan dipraktekin, terlalu berbahaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi line VTY. Login. Exit. Nah, kita buat line console. Ini pas login lokal. Password. Exit coba. Nah, kita sudah masuk kan. Kenapa bisa? Ya karena tadi udah tersetting line konsolnya di URL. Nah, karena dia sudah bisa, hal yang harus utama adalah kita men-save ya, save dari konfigurasi. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman udah RSNA 1 nih. Kira-kira save yang bisa dilakukan apa nih? Save, konfigurasi save itu apa sih? Apa aja? Ada yang sudah tahu konfigurasi save? Halo? Nggak tahu kok. Copy running config, Kak. Apa? Copy running config. Copy running config ya.
sebenarnya ini bisa, tapi kalau mau enak juga pakai gini juga, pakai bread juga bisa sih. Ini tinggal di bread langsung. Itu bisa dua sih, pakai bread bisa, pakai copy running config juga bisa. Kalau mau cek konfigurasinya gini, show running kan tuh udah. Nah, kita sekarang cek ya, cek tuh so ini so ke sini. Nah, cek no kan, dia kayak mirroring gitu kan. Nah, oke, sudah tersambung. Nah, terus karena saya ingin bisa saring ping antara gateway dengan di bawahnya, saya akan ini langsung tak ajari layar 3. Ini namanya layar 3 suite teman-teman. Layar 3 suite kalau di RSNA 1 udah diajarin dimana dia bisa menjadi switching, dia juga bisa menjadi router kan. Oke. Nah, saya mau konfigurasi IP. Nah, ini deh aku ajarin VLAN sekalian ya. Ini aku ajarin VLAN sekalian, udah pada belajar basic kan? Apa toh? Kita buat VLAN. VLAN contohnya VLAN 10. Dalam konfigurasi VLAN sendiri itu hal yang utama harus kita lakukan adalah memberi nama. VLAN berapa nih? VLAN 10. Name contohnya FT. Ya. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan VLAN 10, karena kita kan pengen remote tuh kan, biar bisa remote. Kita buat VLAN 10. Nah, ini maksudnya apa kok masuk interface VLAN 10? Berarti kita masuk ke interface VLAN 10. Karena secara default kita suite ini sudah mengenali VLAN 10. Dan kita bisa gunakan, kita masukkan IP VLAN 10. Nah, kita masukkan IP sekarang. IP address. Nah, karena ini belum hidup, maka kita harus no shutdown. Nah, fungsi no shutdown itu buat apa sih? Buat matiin, buat hidupin. Kalau mau hidupin kita shut, kita matiin kita shutdown. Kita exit. Nah, untuk cek apakah sudah up atau belum, sorry ini belum selesai. Kita masuk ke IP default. Kenapa? Karena kita harus ada yang gateway-nya dong. Kita harus ke gateway. IP default. Berapa gateway-nya? Oh, sorry. Ini saya ganti. Di VLAN 10. No IP address 10.10.10. Nah, kita masukkan IP address 10.10.10.
Nah, ini IP interface VLAN-nya, terus kita masuk ke IP default gateway. Kita berapa IP gateway-nya? 10. Set. Ini adalah IP 10.10.1 dari mana nih? Nah, lihat show IP interface kan sudah up ya, up. Belum ini masih down. Kita masuk ke interface. Kita trunking dulu. Nah, karena ini belum saya trunking, maka VLAN 10 ini down. Maka harus saya trunking dengan apa? Masuk ke interface FA0. Ini kecepatan nggak ini teman-teman saya ngajarinya? Halo? Lumayan Kak. Agak kecepatan nggak? Lumayan. Oke, lumayan ya. Kecepatannya dari mana? Biar saya ulangin. Saya ulangin penjelasan saya. Halo? Yang belum paham, yang sebelah. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa. Oh, yes. Yang ini Kak, yang trunking itu Kak. Oh, trunking. Nah, ini kan masih down. VLAN 10 ini masih down. Nah, karena kita masih down, kita harus up kan. Ini kan harus di trunking ke atas. Tuh. Nah, ini saya juga harus apa ya? Harus masangin kayak semacam IP lagi teman-teman. Jadi saya langsung masuk ke multi layer suite ya. Multi layer suite ini, terus kita masukin nih IP-nya. Nah, kita masukin IP-nya. Berapa IP-nya? Nah, contohnya VLAN 10. Nah, kita masukin VLAN 10. Terus kita namain FTI kan. Udah, kita masuk ke exit. Terus kita masukin dulu int fa0 slash apa ini, double ini kayak double gitu ya. Kita cek. Oh ya. Nah, kita masuk ke int fa0 slash 1, kita nose sh dulu. Nah, udah up. Habis itu ya, nanti kalau kecepatan santai, nanti ada videonya nanti silahkan kalian ulangin karena kan saya juga rekam. Nah, terus saya masuk ke VLAN int VLAN 10. Kita masukkan IP address-nya 10.10.1. Kenapa 10.10.1? Kan ini gateway-nya. Tadi kan default gateway-nya berapa? 10.10.1. Berarti gateway yang ada di sini berarti IP-nya 10.10.10.10.1. Nah, kita masukin subnet. Terus kita udah up ya. Nah, coba. Mau tanya. Mana? Untuk IP address-nya disamain ke suite ya Kak, yang 10.10.10.1. Yoi, karena satu kan ini kan satu ini satu subnet. Satu subnet itu berarti satu network. Berarti satu network itu berarti satu IP. Tuh. Ada yang Oke. di sini udah pada paham IP toh? Kalau belum paham saya jelasin lagi nggak apa-apa. Oke. Kalau udah paham, oke lanjut ya. Kita sudah. Nah, kita coba show IP. Ini udah up nih, Nih IP interface VLAN 10-nya udah up nih. Ini IP-nya udah oke. Nah, sekarang kita tampilin IP-nya, interface-nya. Show IP interface brief. Terus. Udah up kan? Nah, berarti ini posisinya dia sudah
jalan VLAN sebut. Nah, kita cek nih bagian switch-nya di sini. Nah, sudah bisa. Otomatis secara tidak langsung antara gateway ini, gateway-nya ini sama switch sudah bisa saling terhubung. Nah, untuk ceknya gimana? Ceknya tinggal ping 10 10 10. Nah, lihat ya, bisa toh? Nah, oke, berarti sudah bisa. Berarti ya secara tidak langsung sudah bisa terhubung. Oke. Nah, karena sudah bisa terhubung, maka selanjutnya adalah kita cek di PC. Itu agak lupa ya teman-teman, setting saja, semoga nggak salah ya. Kalau ada yang ingat, kalau ada yang salah dan aku lupa, tolong diingetin ya, aku agak lupa ya. Nah, sekarang kita setting SSH. Oke, kita setting SSH. Pertama yang harus kita lakukan, ini kita masukin password crypto. Oke. Oh, oke, generate. Oke. Domain name. Oh, saya lupa. Kita buat IP domain name. Contohnya URL.com. Kita enter. Ini otomatis dia sudah IP domain name-nya udah URL. Kita oke, generate. Nah, ini banyak bit modulnya ya. Serah ini mau sampai berapa range-nya ini, sampai, nah ini sampai 5,1. Oke, aku sambil lihat ya teman, kadang juga suka nah aku jelasin lewat sini aja ya, karena aku juga kadang ya lupa juga. Nah, ini saya lupa. Jadi selanjutnya setting service password. Nah, ini buat selanjutnya. Jadi pertama tadi kita setting CryptoCake generate RSA ini, tapi sebelumnya kita setting IP domain ul.com dulu, karena tadi gagal ya teman-teman. Ternyata harus kita mendefine dengan domain name-nya. Nah, kita udah bisa buat nih domain name-nya. Terus habis itu kita buat CryptoCake generate RSA ini untuk ya buat aktifin SSH-nya. Terus ini SSH-nya udah nih, SSH-nya aktif ya, dia pakai SSH versi 1.5. Nah, terus habis itu kita buat service password encryption. Nah, terus kita masukin di sini lagi kok. Nah, ini IP version 2. Oh, ini langsung ke sini aja, show IP SSH. No, kan 1.5. Nah, cuman kan ini tuh kan ibaratnya kan ini VLAN ya kan. Ini layar 3 switch itu VLAN, layar 2 ini layar 3 switch ini VLAN, ini juga layar 2 switch VLAN. Nah, karena dia perlu di VLAN kan juga ke bawah, itu maka kita harus buat konfigurasi yang namanya VLAN juga. Kita kayak gini, saya tunjukkan aja. Nah, kita masuk ke interface ya, FA 0/1. Nah, kita konfigurasi itu switch mode akses. Ini karena
fast Ethernet 0/1. Kenapa kok saya jadikan switch access? Karena dia mau saya masukkan ke VLAN. Jadi interface fisik yang ada dari FA0 dan FA0/1 itu saya jadikan VLAN. Saya tunjukkan lagi. Nah, ini kita buat switch access. Karena dia akan dijadikan VLAN, maka saya buat switch port VLAN apa? Ya. Maka akan apa? Ada perubahan di sini. Ada perubahan. Dia jadinya kuning ini. Kuning. Kita tungguin dulu. Sampai dia hijau. Udah hijau kan? Nah, selanjutnya apa? Kita buat IP di PC. Gimana buat IP-nya? Berapa tuh IP-nya? Nah, subnetnya berapa? 255. Kita pakai /2. Nah, defaultnya berapa? Nya 10. Nah, ya udah bisa kan? Kita udah kasih IP di sini. Nah, ini adalah IP dari PC kita. IP address V4 10.10.10. Nah, ini subnetnya 255.255.250, defaultnya 10.10.10. Nah, kita cek sekarang. Kita coba ping ke 10.10.1. Bisa. Ini dia sudah tersambung. 10.2. Bisa. Coba kalau bisa. Oke, bisa. Nah, ini kita masukkan passwordnya berarti UL. Nah, dah. Kita nggak perlu username. Terus kita masuk ke enable, masuk ke UL. Nah, sudah. Ini berarti secara SSH-nya sudah berhasil. Tuh. Terus sih untuk materi hari ini. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau sharing? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada mas. Mas mau tanya sedikit mas. Itu kan tadi apa Mas Joel kan settingnya pertama dari yang switch kedua, nah, terus baru yang multi layer ketiga, multi layer 3. Nah kalau settingnya di awalnya itu langsung ke multi layer 3 itu berarti bisa nggak mas? Untuk SSH-nya? Untuk semuanya dari yaitu setting VLAN, IP. Oh ya, kalau VLAN itu kan sebenarnya kan tujuannya adalah kayak gini, gimana ya jelasinnya biar kalian ngerti. Jadi sebenarnya VLAN itu tuh kan fungsinya adalah untuk membuat manajemen antara switch dengan layer 3 kan. Nah, maka ada yang namanya VLAN. Jadi kalau VLAN itu hanya bisa berjalan di sebenarnya gini. Itu router, sorry. Kalau router itu nggak bisa. Dia VLAN sendiri nggak bisa. Tapi kalau teman-teman kepingin bisa untuk ke bawah ya, VLAN-nya bisa jalan, dia perlu perantara namanya switch layer 2. Nah, switch layer 2 ini kita buat VLAN. Nah, kita buat VLAN lagi, kita teruskan ke bawah ke PC. Jadi kita perlu perantara. Kalau misalnya kita router ya kan, router itu mau dibuat VLAN berarti ada switch. Tapi kalau switch layer 3
itu mau dibuat VLAN ya kan, otomatis kan di bawahnya itu kan ada switch lagi kan. Nah otomatis kan harus ada yang namanya pipa. Kalau misalnya turun ke bawah nih kan, turun ke bawah, kalau pipanya itu nggak satu jalur dia nggak bisa, maka harus kita buatkan jalur pipa supaya switch ini bisa nyambung ke PC, maka perlu namanya ada pipa itu. Jadi antara pipa di PC dengan pipa di router itu harus sama, maka kita gunakan VLAN. Nah fungsi dari VLAN itu apa sih? Fungsi dari VLAN itu untuk meminimalisir banyaknya port. Nah kan router itu kan sebenarnya itu kan banyak itu kan portnya, cuman kan kadang ada beberapa hal saat dia memanajemen sebuah port karena dia sudah terlalu banyak, maka kan ya kita harus melakukan VLAN itu supaya apa, meminimalisir banyaknya port yang ada. Nah jadi fungsi dari VLAN itu adalah, tujuannya adalah agar LAN itu bisa lebih efektif dan efisien saat digunakan. Jadi saat dia turun ke bawah ke switch, ya, saya ada switch nih, des ke switch. Nah itu nanti yang akan menjadi akses untuk turun ke bawah itu adalah switch. Maksud gak? Atau terlalu terlalu sulit ya? Gimana? Masuk mas. Masuk. Oke. Ya, makasih mas. Ya. Ini namanya Mas Rama ya, Mas Ramas. Ya. Iya mas. Jadi fungsinya kan VLAN itu fungsinya buat itu. Jadi kayak semacam pipa ya. Nanti kalau misalnya disalurkan ke bawah itu biar lebih aman. Lebih apa ya, bukan aman sih, lebih efektif dan efisien. Nah, bayangkan aja kalau ada 500 port. Sekarang tak tanya, ada yang tahu nggak harga router itu berapa? Ya tahu ya. Router itu ratusan juta, teman-teman. Mungkin satu Avanza itu buat Cisco itu udah untuk kelas perusahaan itu udah besar. Maka perlu namanya ada VLAN. Kita lihat juga sih perusahaannya seperti apa. Kalau yang perusahaan menengah untuk ratusan itu kan untuk ibaratnya kita bagi untuk masalah manajemen keuangannya kan juga gak berat. Kan perlu adanya VLAN. VLAN itu fungsinya apa? Biar setiap tempat yang ada di dalam ruangan yang ada di situ itu bisa mendapatkan akses internet dengan port yang banyak. Itu enak jadinya dengan VLAN. Nah, untuk naik ke atas tadi, untuk nyambung, hal yang utama sekalian aku adalah apa? Trunking. Jadi di trunking. Kalau mau antar VLAN ya, contohnya switch sama switch, mau switch layer 3, mau switch layer 2, hal yang utama harus teman-teman lakukan adalah trunking. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini kan nah teman-teman udah sampai sini belum sih? Belajarnya Pak Wiwin. Ya, Pak Wiwin biasanya cepet banget ya. Nah, saya terangin itu apa sih? Nah, saya terangin
Chris. Nah, masuknya trunking itu apa toh? Nah, trunking itu fungsinya untuk menghubungkan antar switch ini loh, teman. Jadi biar layar 2 ini bisa terhubung dan lancar antara F/3 sama F/01. Ini bentar ya, ini saya matikan aja karena biar enggak usah deh. Ini udah hijau kan, ini baru udah trunking. Kita juga bisa buat freelance. Contohnya FTI. Wes sudah. Terus kita mau juga nih dibuatin interface display. Buatin aja berapa IP address-nya, ini 10 kan udah ya, udah IP-nya ini bisa evidence. Cuman kan kita perlu IP default gitu. Ini kan udah ada nih. Nah, sebenarnya untuk itu, jadi nanti aja deh. Ini yang penting kalian paham ini dulu aja. Intinya ini nanti diterangking untuk tujuannya untuk nyambungin ini ke sini ke sini. Nah, pada basicnya kalian yang penting paham tadi konfigurasi yang tadi ini, yang ini. Nanti ada recordnya, silahkan kalian niat ranking antara sini nanti bisa ngeping nih nanti antar gateway sama switch itu. Dia mau ditanyain lagi, sorry loh nih kecepetan, maaf ya. Nanti kalau ada yang mau tanya sekarang tanya aja, nggak apa, kira-kira yang kecepetan yang nggak kecepetan sih kak, aman ya. Paham toh? Paham kak? Paham mas. Paham nggak? Paham ya. Berarti besok lagi kalau ibaratnya buat topologi jangan core router semua ya, jadi perbanyaklah pakai switch. Siap kak. Kalau biasanya untuk implementasi routing itu biasanya nanti kalian ada pembelajaran namanya routing dynamic BGP, OSPF, EIGRP, RIP. Nah, itu nanti ada pelajaran lagi. Nah, cuman itu nanti aja. Itu biasanya dilakukan untuk antar ISP. Biasanya kayak gitu. Nah, buat spoiler aja ya. Jadi itu kalau dalam dunia industri yang sering dipakai itu BGP sama OSPF. Ada yang tahu nggak BGP OSPF di sini? Nggak tahu kak. Nggak tahu mas. Ya udah besok tak aja. Itu nek kalian ibaratnya itu akan mempermudah hidup Anda karena kalian nggak usah routing satu-satu, pusing. Nah, itu fungsinya LinkedIn. Tapi nanti aja. Biasanya antar ISP. Bawah biasanya OSPF. Jadi kembali lagi ya seperti yang saya jelaskan, intinya pahami tentang pembuatan topologi. Hal yang utama yang harus dipahami
adalah topologi yang pertama harus tahu namanya core. Core-nya ada nggak? Terus dibuat distribusinya apa? Distribusi itu terus akses tuh mana? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya biar kalian tahu posisi layar 2 itu sebagai apa. PC itu sebagai apa? PC itu N-nya akhirnya di PC. Sama tadi ada beberapa konfigurasi. Pertama adalah konfigurasi enable secret, terus ada konfigurasi stop sharing aja. Ada konfigurasi konfigurasi LAN console, LAN VTY, ada hostname, ada konfigurasi MOTD, ada konfigurasi yang lain-lain. Nah, nanti saya akan kasih. Oke, nanti juga rekamannya kalau misalnya ada permasalahan, sorry ya, tadi masalahnya dadak. Ini mungkin nanti silahkan nanti saya mungkin kalau masih pada bingung ya, nanti saya kasih juga video. Oke, backup misalnya gitu. Saya tadi ngejelasin kurang jelas gitu atau video yang nanti saya kasih recordnya malah nggak jelas. Udah gitu aja sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kembali? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke, yang Mas Rama kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Belum ada Mas, udah cukup. Ini ada Mbak Alien. Ya Kak, Mana ya? aman. Paham kan? Jangan lupa dipraktekkan Lumayan. lagi loh. Nanti dipraktekkan Ya. lagi loh. Nanti kalau Baik, Mas. nggak tahu tanya-tanya aja ya lewat chat ya. Jadi chatnya jangan kayak kuburan loh ya. Cuma tanya linknya mana gitu ya. Silahkan kalian tanya. Mau tanya apa silahkan. Nggak harus tanya tentang RSNA 2. Mau tanya tentang server juga boleh. Monggo. Nanti saya coba melayani juga nggak apa-apa. Mau tanya tentang apa? Tentang ya kalau delalai jenengan semua udah anak TKJ. Di sana ada anak TKJ gak sih? Dulu SMK TKJ ada gak? BTW ada anak TKJ gak? SMK TKJ dulu? Ada Mas, Wah wis jago dunia. Ramandia itu Mas. Wis anu ya Mas, udah ngelotok ya harusnya ya. Dibelen-beleni. Ya, oke. Tuh sih. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini tak tanyain beberapa kali. Kak mau tanya Kak, Takon opo? Wes, takon wae. tapi agak di luar materi hari ini. Jadi kan Oke. ini gerejaku tuh kan ada kapel Kak di daerah itu. Kapel. Terus Oke, terus di sana tuh kan tempatnya terbuka ya Kak ya. Di sana tuh ada jaringan, ada ISP, terus ada di bawahnya tuh ada router. Di sana mah ada CCTV Kak. oh Nah, ini- ya, oke. Nah ini kan kemarin itu baru aja jadi jaringannya itu udah kesambar petir. Gak ada nganu nih penangkar petir berarti. Ada Kak, ada penangkal Oh, petir ada. aktif sama pasif Kak. Ya, Oke. tak kasih dua kayak gitu masih kesambar petir tuh ada sedikit rekomendasi nggak Kak buat melindungin alat kita tuh biar nggak kesambar. Kemarin tuh sampai yang nyala tuh cuman router dari ISP tok. Si. Ini kamu pakainya apa nih? IndiHome atau apa? Pakai Ya, Gramedia? ada Ada yang pakai Bisnet gak? aku di sini pakai bisnet. Oh, Bisnet. Pakai Bisnet. Ya, itu berarti perangkat utamanya di IndiHome, ya toh? Nah, terus di bawahnya lagi itu apa? Mikrotik atau apa itu? Ada mikrotik, ada macam-macam di situ. Oke, Lanjutin gitu Kak sebenarnya itu. Cuman lanjutin. Berarti ya tapi kemarin udah perangkat itu sudah goodbye semua. Jadi kayaknya mau buat baru lagi itu ada saran kah Kak atau gimana? itu kamu pakai wireless gak sih? Pakai ada wireless. Oh. Ada. Ya, sudah. Di sini ada yang mau nganu nggak? Sharing nggak?
ada yang punya kejadian yang sama selain Nikolaus? Ada nggak yang punya kejadian sama gitu? Nggak ada sih kak, aman di sini. Ini opiniku ya. Memang wireless itu memang cenderung teman-teman, cenderung nggak aman untuk kalau kondisi posisi hujan, posisi petir itu memang banyak kejadian sih. Tapi aku sepengertianku, setauku loh ya, tolong nanti kalau salah tolong dikoreksi karena saya juga belum mengatakan ini bener ya. Kalau menurut saya sih coba dicek deh penangkal petirnya apakah sudah berjalan atau enggak. Karena apa? Karena nyatanya beberapa perangkat yang dibuat itu aman-aman aja selama ada petir. Asalkan penangkal petirnya aman. Ya setahu saya ya selama di lapangan penangkal petir itu penting masalahnya. Apakah berjalan atau enggak? Nah itu perlu dicoba. Jadi itu sih dari saya sih coba cek penangkal petirmu deh. Ada masalah apa enggak? Karena otomatis kan dari ujung nanti diurut dari ke bawah. Atau ada yang mau memberi saran lagi monggo silakan. Selain penangkal petir bisa aja ada yang bilang, oh bukan itu bro, ini karena ini ya, ini berarti kita anggap ya kelasnya udah selesai ya. Monggo silakan kalau ada yang mau live monggo silakan. Ini kelasnya udah selesai sih, kelasnya udah selesai. Di sini ada yang mau yang mau